pengakuan kelompok kami sebagai anak bangsa Indonesia perlu dibanggakan. Pidana mati. Ini adalah teror bom terbesar di Indonesia. Efeknya paling banyak menimbulkan korban jiwa dan korban luka. Dari sudut pandang pelaku, ini adalah serangan paling sukses yang pernah dilakukan kelompok mereka. Kepolisian Australia menyebut ini adalah kejahatan yang nyaris sempurna karena direncanakan dengan sangat detail dan matang, lalu dieksekusi dengan rapi dan sistematis. Polri pun hingga hari ke-12 belum mengantongi nama pelaku karena tidak ada satu petunjuk pun yang mengarah pada identitas seseorang. Serumit apa cara polisi dalam mengungkap kasus ini? Silakan tonton dan jangan berkedip. Sabtu, 12 Oktober 2002, dalam satu malam, Bali diguncang 3 bom. 2 bom di Jalan Legian dan 1 bom di depan konsulat Amerika di daerah Renon. 2 diskotik paling laris di Jalan Legian, Pedis Pub dan Sari Club meledak dalam waktu yang hampir bersamaan sekitar jam 23.05 waktu Bali. Bom sengaja disetting hampir bersamaan agar korban semakin banyak. Setelah ledakan pertama, orang-orang akan berhamburan keluar ke jalan. Saat itulah mereka dihantam bom kedua yang jauh lebih besar. Korbannya 202 orang meninggal dan 209 luka-luka. Mayoritas korban adalah turis asing, 88 warga negara Australia, 38 warga negara Indonesia, 26 orang warga Inggris, 7 warga Amerika, dan sisanya campuran dari 20 negara. Korban malam itu sangat banyak karena bertepatan dengan malam minggu. Banyak wisatawan yang berakhir pekan dengan dugem. Kasus ini sangat menyita perhatian dunia internasional, khususnya Australia yang warganya paling banyak menjadi korban. Agustus 2002, bertempat di rumah kontrakan Dulmatin di Solo, Jawa Tengah, anggota Jamaah Islamiyah Indonesia berkumpul. Dalam pertemuan tersebut, Imam Samudra menyusun rencana dan pembagian tugas tentang pengoboman turis di Bali. Rapat saat itu dihadiri Muklas alias Ali Gufron sebagai sesepuh alumni Afghanistan dari Indonesia. Lalu ada Amrozi, satu-satunya sipil atau anggota yang belum pernah menempuh akademi militer di Afghanistan. Ada juga Ali Imron, Dulmatin, Mubarak, Umar Patek, Abdul Ghani, dan juga Zulkarnain yang merupakan angkatan pertama Akademi Militer Afghanistan. Muklas alias Ali Gufron saat itu mengantongi uang 30.000 US dollar yang didapat dari Usamah bin Laden pada tahun 2001. Kata Usamah, ini dana untuk amaliyah di Indonesia. Muklas juga mengatakan dalam rapat itu, kita malu sama mujahidin-mujahidin di negara lain yang selama ini kita didik dan kita ajari saat di Afghanistan. Mereka sudah jihad di negaranya masing-masing. Kita kok belum ada aksi besar, kata Muklas. Jadi dari sini kelihatan ya, mereka ini tidak murni jihad, ada unsur hawa nafsu dan gengsi. Dan sekedar informasi, menurut Ali Imron, Akademi Militer Afghanistan dari tahun 1984 hingga 1996, ada 400 orang lebih yang menjadi anggota, dan 320 diantaranya berasal dari Indonesia. Bukan cuma anggota, tapi mentor atau guru-gurunya juga dari Indonesia. Mentor-mentor yang dimaksud Ali Imron seperti Zulkarnain yang juga hadir dalam rapat tersebut, lalu ada Fathur Rahman Goji yang ditembak mati di Filipina, bahkan ada satu kepercayaan Usamah bin Laden asal Jawa Barat yang merupakan salah satu konseptor serangan WTC, yakni Encep Nurjaman alias Hambali yang menjadi sosok yang dihormati di Jamaah Islamiyah. Muklas alias Ali Gufron juga termasuk anggota senior di Afghanistan. Dia bahkan pernah 2 kali bertemu dengan Usamah bin Laden pada tahun 1987 dan tahun 2001. Di Afghanistan sana, nggak sembarangan orang bisa mendatangi Usamah bin Laden di persembunyiannya. Jangankan orang awam, anggota Al-Qaeda atau Jamaah Islamiyah pun susah mau ketemu pemimpinnya. Kembali ke rapat tadi. Sebagai anggota senior, mereka ini seperti malu cuma omong doang tanpa aksi. Akhirnya direncanakanlah teror yang dahsyat di Bali. Dari hasil pertemuan tersebut, keluarlah nama Imam Samudra yang ditunjuk sebagai pimpinan lapangan dan pengambil keputusan tertinggi. Sedangkan korlap yang mengatur semuanya yaitu Ali Imron. Kemudian, Imam Samudra membagi tim menjadi 2 kelompok. Tim pertama, bagian peracik dan perakit bom, yakni Dulmatin, Abdul Ghani, Umar Patek, dan Sawat atau Sargio. Sargio ya, bukan Sergio. Mungkin blasteran Jawa Spanyol. Tim kedua, bagian logistik dan akomodasi, yaitu Amrozi, Ali Imron, dan Idris. Awalnya, rencana pengeboman di Bali ini dilaksanakan pada 11 September 2002. Untuk memperingati 1 tahun tragedi WTC. Karena waktunya terlalu mepet, tak sampai 1 bulan, akhirnya diundur menjadi 12 Oktober 2002. Rencana awalnya di Bali nanti akan ada 3 bom. Bom pertama seberat 1,2 ton di mobil,
Bom kedua seberat 1 kintal di atas motor yang dibawa masuk ke halaman konsulat Amerika. Bom ketiga adalah bom rompi seberat 10 kg. Ketiga bom ini dilaksanakan dengan cara bunuh diri. Untuk martir atau pelaku bom bunuh diri sudah disiapkan 3 orang. Semuanya adalah orang Jawa Barat didikan Imam Samudra. Ini rencana awal. Bom motor akhirnya mendadak gagal karena calon pelaku bom bunuh dirinya tidak lancar mengendarai motor. Akhirnya rencana ini diganti dengan bom yang lebih kecil, 6 kg TNT yang diletakkan di depan konsulat. Sedangkan fokus tim kembali ke bom pertama dan bom kedua yang menargetkan turis. Adapun detail tempatnya akan ditentukan saat tim sudah berada di Bali. 5 hari setelah pertemuan tersebut, Imam Samudra dan Dul Matin menuju Bali untuk mencari kontrakan dan survei lokasi. Mereka mencari diskotik yang paling ramai di sekitar Pantai Kute, pusat turis di Bali. Saat di Bali ini, Imam Samudra berkali-kali menelpon Amrozi, memerintahkannya agar segera membeli mobilnya akan dipakai untuk casing bom. Imam terus-terusan mendesak Amrozi menanyakan mobilnya sudah dapat apa belum, karena waktunya sudah mepet, kata Imam. Amrozi ini sebenarnya sudah menyiapkan KTP palsu untuk membeli mobil. Karena jengkel dan tergesa-gesa, akhirnya Amrozi menelpon temannya yang berprofesi sebagai seorang maklar di Tuban. Karena kenal inilah Amrozi memakai KTP asli untuk membeli mobil. Karena nggak mungkin juga dong pakai KTP palsu sedangkan temannya tahu siapa dia. Singkat kata, Amrozi mendapatkan mobil L300 plat DK atau plat Bali seharga 30 juta rupiah. Sesampainya di rumah, Amrozi langsung melepas jok tengah dan jok belakang mobil tersebut. Nomor mesin dan nomor rangka mobil tersebut juga langsung dipermak, dihapus menggunakan gerinda agar jejaknya tidak terdeteksi saat dilacak oleh polisi kelak. Malam harinya, rumah Amrozi kedatangan tamu istimewa. Muklas yang membawa tamu tersebut tidak menjelaskan secara detail siapa orang tersebut. Muklas hanya bilang, "Kita kedatangan tamu istimewa, murid terbaik Usama bin Laden, ahli bom," kata Muklas terhadap Ali Imron dan Amrozi saat itu. Tamu itu diketahui bernama Dr. Azari. Dia nggak banyak omong. Sekali lihat mobil, Dr. Azari langsung menyuruh Amrozi untuk mengukur ruang bagian dalam mobil L300 itu. Gunanya untuk mengetahui volume dan menyesuaikan bahan bom yang akan diracik. 2 hari setelah membeli mobil, anggota tim seperti Umar Patek, Amrozi, Ali Imron, Iqbal, Jimmy, dan lain-lain menyusul ke Bali membawa sebagian logistik yang telah dibeli di Surabaya, sedangkan sisanya dikirim melalui paket via bus. Sesampainya di kontrakan tim, bahan-bahan bom ini kemudian diracik oleh Sawat dan Abdul Ghani di sebuah ruangan dekat garasi mobil. Sawat ini alumni Akademi Militer Afghanistan Angkatan ketiga tahun 1986, sedangkan Abdul Ghani Angkatan kedua tahun 1985. Sawat meracik bahan bom selama beberapa hari hingga bom mencapai 950 kg. Sawat pun sampai kelelahan dan sakit. Hidungnya sampai berdarah karena bau bahan kimia yang sangat menyengat. Padahal Idris sudah memberikan masker 5 lapis untuknya. Muklas kemudian memerintahkan Abdul Ghani untuk menemani Sawat pulang ke Jawa Tengah keesokan harinya. Pekerjaan meracik ini kemudian dilanjutkan oleh Umar Patek untuk menggenapinya menjadi 1 ton. Sedangkan 200 kg sisanya digarap rame-rame oleh anggota tim seperti Ali Imron, Dul Matin, Mubarak, dan anggota yang baru datang, Jack Harun. Jadi total di dalam mobil nanti terdapat 1,2 ton bahan peledak yang dimasukkan ke dalam filling kabinet. 6 Oktober 2002, Ali Imron dan Imam Samudra berboncengan naik motor untuk survei terakhir. Dan akhirnya Ali Imron atas persetujuan Imam Samudra memilih Pedispub dan Sari Club sebagai target. Lokasinya pas di pertigaan, apalagi kedua diskotik ini adalah yang paling ramai pengunjung saat itu. Krem Ali Imron pada malam minggu, Sari Club saja bisa mencapai 500 orang lebih dalam satu malam. Waktu peledakan pun juga sudah ditentukan, yakni antara jam 11 hingga jam 11.30 malam. Karena setelah jam tersebut, para turis banyak yang mulai kembali ke hotel, menurut survei mereka. Pada 6 Oktober itu pula, tim kedatangan tenaga ahli bantuan. Dia adalah tamu misterius yang ada di Lamongan beberapa hari sebelumnya. Seorang ahli bom dari Malaysia, yakni Dr. Azari. Dr. Azari ini dikenal sebagai orang yang misterius, teliti, dan perfeksionis. Dia ini basicnya adalah ahli kimia dan ahli elektro. Pernah kursus bikin bom di Kandahar, Afghanistan, di kamp pelatihan milik Usama bin Laden. Menurut Muklas, Dr. Azari ini merupakan ahli bom kesayangan Usama bin Laden. Karena kejeniusannya menyelesaikan kursus hanya dalam waktu 6 bulan. Padahal normalnya butuh 2 hingga 4 tahun. Wow. Dr. Azari ini termasuk aset istimewa dan harus dilindungi oleh anggota lainnya. Itulah sebabnya Muklas tidak mengizinkan Dr. Azari keluar kontrakan hanya untuk jalan-jalan di Bali. Wajahnya akan semakin dikenali dan ini sangat berisiko, kata Muklas. Jadi kegiatan Dr. Azari di Bali ini hanya untuk checking akhir saja. Karena ini bom besar, maka harus lebih berhati-hati lagi membuatnya. Mungkin lain kali kita akan membahas dokter misterius ini secara khusus kalau ada kesempatan. 7 Oktober atau 5 hari sebelum peledakan, ada petaka yang menimpa tim ini.
Ratusan kilogram bom yang sudah diracik dan diletakkan di kotak filling kabinet harus dipindahkan ke dalam mobil. Karena tim peracik kekurangan tenaga, Amrozi yang notabene-nya tidak pernah mengenyam pendidikan militer atau belajar tentang bom, dimintai tolong untuk membantu memindahkan bom ke dalam mobil. Karena kelelahan mengangkat kotak yang berat itu, Amrozi menyeret kotak tersebut. Sialnya, di lantai tersebut banyak bubuk bahan bom yang berserakan. Akibat terkena panas efek gesekan kotak dan lantai, akhirnya timbul percikan api dan menyambar sebagian kecil bom. Menurut kesaksian Umar Patek, saat itu dia berada di ruang sebelah dan mendengar suara kretek-kretek-kretek, bum. Seketika rumah tersebut dipenuhi asap, kaca-kaca bergetar. Orang-orang yang ada di dalam saling pandang, isi pikirannya sama semua, bingung harus ngapain dan takut ketahuan warga. Tim seketika itu juga langsung panik, karena kalau sampai warga melapor ke polisi, aksi mereka jelas akan batal dan semua akan berakhir di penjara. Idris saat itu langsung sigap keluar rumah pasang badan menjawab rasa penasaran warga. "Oh, anu Pak, ban mobil meletus, memang sudah waktunya ganti," kata Idris kepada warga. 11 Oktober 2002, H-1 peledakan. Idris menyewa sebuah mobil selama 1 hari. Mobil itu nggak dipakai kemana-mana, hanya untuk diparkir di depan pintu masuk kontrakan. Tujuannya, agar saat waktu peledakan besok, mobil L300 mereka dapat keluar menuju TKP dengan sempurna dan lancar tanpa terhambat mobil lain yang parkir di depan rumah. Sampai sedetail itu mereka mempersiapkan semua ini. 12 Oktober jam 8:45 malam. Bom terkecil saat itu, beratnya hanya 6 kg, diletakkan dalam kotak plastik yang disiapkan oleh Ali Imron. Bom sudah dipasang dengan remote ponsel sebagai pemicu. Bom kecil ini diletakkan di dekat kantor konjen Amerika di daerah Renon. Jam 22.30, Ali Imron berangkat dari kontrakan untuk mengantar pelaku lain, Jimmy dan Iqbal menuju titik pengantaran di Jalan Legian. Mereka bertiga duduk di depan, naik mobil menuju TKP diikuti Idris menggunakan sebuah motor. Kenapa Ali Imron yang nyetir? Karena Jimmy alias Arnasan, yaitu sang eksekutor bom mobil ini kurang lancar nyetirnya. Jadi Jimmy hanya nyetir sebentar dari titik pengantaran Ali Imron menuju titik ledakan di depan Sari Club. Jaraknya sekitar 100 meteran. Sebenarnya dia ini masih dalam tahap belajar mengemudi, tapi sekali nyetir langsung OTW akhirat. Sekedar info, bom mobil ini bisa diaktifkan dengan 4 cara. Pertama, remote, yakni melalui telepon. Kedua, tombol pemicu. Ketiga, timer atau hitungan waktu mundur. Sedangkan cara yang keempat, bom otomatis akan meledak apabila diotak-atik oleh aparat. Opsi keempat ini adalah rencana cadangan terakhir mereka apabila rencananya terbongkar polisi duluan. Jadi sampai sedetail itu yang mereka rencanakan. Oke, lanjut. Saat masih di dalam mobil itu, Ali Imron juga menyuruh Iqbal alias Isa untuk memakai bom rompi bikinan Dulmatin dan Dr. Azhari. Setelah itu, Ali Imron turun dari mobil dan dibonceng Idris menuju Jalan Imam Bonjol. Di situ, Ali Imron meledakkan bom di depan konsulat Amerika menggunakan telepon, tepat pada jam 11 malam. Jam 23:03, Iqbal alias Isa turun dari mobil dan masuk ke dalam Pedis Pub. 2 menit kemudian, bom meledak di Pedis Pub, di tengah-tengah turis yang lagi dugem. Pengunjung yang ada di bagian luar Pedis Pub langsung berhamburan keluar karena panik. 15 detik setelah bom pertama, Jimmy yang sudah berada di depan Sari Club mengaktifkan tombol pemicu yang kemudian meledakkan 1,2 ton bom yang ada di dalam mobil tersebut. Posisi mobil saat meledak memang sesuai dengan apa yang direncanakan. Persis di depan Sari Club dan arah ledakannya memang disetting ke arah Sari Club yang sedang ramai pengunjung. Kenapa tidak disetting ke arah lain? Karena di seberang jalan di depan Sari Club itu adalah Bank Panin. Malam hari jelas tutup dan nyaris tidak ada orang. Makanya pusat ledakan hanya diarahkan ke Sari Club saja agar efek ledakan lebih mematikan. Sampai sedetail itu yang mereka rencanakan. Karena bom berbobot 1 ton lebih, efeknya sangat besar. Bisa merusak bangunan dan mobil yang ada hingga 250 meter dari titik ledakan. Bom mobil ini yang paling banyak memakan korban. 180-an orang meninggal karena ledakan yang kedua ini. Nah, saat bom di Sari Club ini meledak, Ali Imron mendengarnya di tengah jalan. Hatinya langsung bergetar dan timbul rasa penyesalan. Akhirnya ia bersama Idris masuk ke Masjid Al-Ghuraba di pinggiran Denpasar untuk merenungi perbuatannya. Dia kemudian menelpon Imam Samudra dan menanyakan sepeda motor ini mau dikemanakan. Imam menjawab, bersihkan motornya dulu, lalu kamu ke kontrakanku di Jalan Gatot Subroto. Motornya tinggalin aja di situ, nanti akan diambil oleh Maskur, anggota lain. Akhirnya, Idris, Ali Imron, dan Imam Samudra menginap 1 malam di Jalan Gatot Subroto sebelum mereka menyeberang ke Pulau Jawa keesokan harinya. Imam Samudra berangkat sendirian pagi hari, Ali Imron dan Idris berangkat sore menuju Lamongan. 2 pekan kemudian, tim ini kumpul lagi di rumah Dulmatin di Sukoharjo untuk tasyakuran dan evaluasi. Di akhir pertemuan, Muklas memberi masing-masing anggota uang sebesar 500.000 untuk melarikan diri. Kekurangannya, cari sendiri.
Bom Bali ini kejadiannya Sabtu malam. Nah, hari Minggu pagi, anggota Lab 4 Cap Denpasar langsung mensterilkan lokasi dan mengamati secara spesifik Pedis Pub dan Sari Club yang merupakan titik ledakan. Tim Lab 4 Denpasar saat itu masih kurang pengalaman. Maklum saja umurnya masih 3 tahun dan baru pertama kali menangani kasus sebesar ini. Untunglah ada bantuan dari Lab 4 Mabes Polri Pusat dan Lab 4 Surabaya. Di hari Minggu itu pula, polisi menerima laporan dari masyarakat telah ditemukan sepeda motor di Masjid Al-Ghuraba di Denpasar. Motor itu jenis Yamaha Viz R dengan nomor polisi DK5228PE warna merah tahun 2001. Menurut saksi, sepeda motor ini diletakkan oleh 2 orang sekitar 30 hingga 40 menit setelah ledakan di Jalan Legian. Pada sepeda motor ini juga ditemukan residu bahan peledak. Di bagian samping bodi motor juga terdapat 3 saklar yang tidak biasa ditemukan di motor modifikasian sekalipun. Dari hasil investigasi keesokan harinya, sepeda motor ini diketahui baru saja dibeli pada 10 Oktober 2002 atau 2 hari sebelum peledakan pada sebuah showroom di Denpasar. Dari pegawai showroom inilah kemudian lahir sketsa wajah ketiga orang yang mendatangi showroom tersebut saat membeli motor. Kebetulan pelaku datang bertiga dan sempat ngobrol agak lama dengan pegawai showroom. Hanya saja sampai di sini polisi tidak bisa mengembangkan penyelidikan. Pelacakan mengalami jalan buntu karena tidak ditemukan sidik jari di motor tersebut. Pelaku membersihkan semua bekas sidik jari di motor tersebut menggunakan alkohol sebelum mereka meninggalkannya di parkiran masjid. Sampai sedetail itu mereka ya. Selasa 15 Oktober 2002, tim investigasi asing mulai berdatangan. Mereka juga membawa alat-alat modern dan canggih yang kelak sangat bermanfaat dalam melacak keberadaan salah satu pelaku. 17 Oktober 2002, pada hari Kamis atau hari ke-6, Kapolri Dai Bahtiar menunjuk Irjen Polisi Imade Mangkupastika sebagai ketua tim investigasi kasus ini. Saat itu beliau sebenarnya masih menjabat Kapolda Papua, tapi karena Polri butuh orang Bali asli yang cermat, teliti, dan memiliki kemampuan manajerial yang bagus, akhirnya dipilihlah beliau ini. Selain itu, Imade Mangkupastika ini juga menguasai 5 bahasa asing. Hal ini memudahkan komunikasi dengan keluarga korban dan media luar yang meliput. Pada hari itu juga tim Lab 4 gabungan ini baru bisa memastikan jenis mobil yang mengangkut bom di depan Sari Club. Hal ini didapat dari adanya temuan berupa per yang menancap kuat di krater atau titik ledakan bom. Titik ledakan sendiri membentuk cekungan berdiameter 2 hingga 3 meter lebih dengan kedalaman 60 cm. Polri saat itu memanggil orang dari Mitsubishi untuk membantu mengenali bagian-bagian mobil van yang diduga kuat adalah produk Mitsubishi. Setelah tim merangkai ulang bagian-bagian di titik ledakan atas arahan dari perwakilan Mitsubishi, didapatkanlah kesimpulan bahwa mobil ini memang buatan Mitsubishi jenis L300 antara tahun 1983 hingga 1984. Ini hari ke-6 ya. Nah, hari ke-7, petaka datang untuk tim investigator. Dewan Adat Bali mengultimatum Polri dan para investigator agar segera menyingkir dari lokasi kejadian. Para sesepuh di daerah itu takut arwah korban tidak tenang, dan mereka ingin membersihkan TKP dengan cara adat Bali. Tim investigasi yang dipimpin Imade Mangkupastika berusaha melobi sesepuh agar mengizinkan investigasi dilanjutkan karena kasus ini memang rumit. Hampir tidak ada bukti yang mengarah pada pelaku. Petunjuk yang ditemukan pun sudah dihapus jejaknya. Saat itu, tim investigator mengatakan kepada Dewan Adat Bali, "Pak, ini kasus besar yang mencoreng reputasi Indonesia. Korbannya kebanyakan warga asing. Kalau kita tidak bisa membongkar dalam kasus ini, Indonesia akan malu. Apalagi Bali ini hidup dari turis. Kalau turis sudah tidak percaya kepada kita, mereka tidak akan mau ke Bali lagi. Kita sendiri yang rugi. Mohon beri kami waktu lagi, siapa tahu ada petunjuk yang bisa kami dapatkan di lokasi." Singkat kata, polisi diberi waktu tambahan 1 minggu lagi untuk menyelesaikan kasus ini sebelum lokasi dibersihkan secara adat. Deadline dari Dewan Adat Bali ini malah membuat Polri tertekan. Apalagi wartawan dari luar negeri terus-terusan memberondong pertanyaan tentang perkembangan kasus ini yang nyaris tidak menemukan progres menggembirakan. Jangankan menangkap, mengantongi nama pelaku saja belum bisa, padahal sudah hampir 10 hari. Kasus ini memang sangat rumit dan sukses membuat Polri shock dan puyeng mencari jalan keluar. Di saat yang hampir bersamaan, seperti yang biasa terjadi di Indonesia, aroma-aroma konspirasi langsung muncul dari berbagai kalangan. Dari kalangan wartawan, beberapa ada yang menanyakan kemungkinan Laskar Junduwoh Makassar sebagai calon terkuat tersangka. Di internet saat itu langsung muncul konspirasi bahwa Israel meluncurkan rudal jelajah mikronuklir yang dikendalikan melalui satelit. Bahkan ada yang lucu nih, salah satu pejabat terkenal di Indonesia mencurigai bahwa ini adalah ulah Amerika untuk bikin rusuh di Indonesia. Beliau terang-terangan tidak percaya ada orang Indonesia yang mampu bikin bom sebesar ini. Demi menjaga privasi, fotonya sengaja kami sensor. Inisial namanya adalah Amin Rais.
kepada orang Islam, wallah, apa yang ada di Bali, kejadian peledakan bom itu adalah murni dari kelompok kami, bersih dari kelompok kami. Jadi tidak ada yang menunggangi dan tidak ada yang menyokong sebagaimana berita yang hari ini sering kita dengar. Jadi kemampuan kelompok kami sebagai anak bangsa Indonesia perlu dibanggakan dan perlu disalahkan karena salah penerapannya. Rabu 23 Oktober 2002, pada hari ke-12 atau 2 hari sebelum deadline dari Dewan Adat Bali, polisi mendapatkan angin segar. Tim Lab 4 menemukan satu potongan rangka mobil yang terdapat nomor seri rangka. Diduga kuat ini adalah potongan rangka milik mobil L300 yang dijadikan sebagai mobil pengangkut bom. Tetapi nomor tersebut sudah tidak bisa terbaca karena sudah dihapus. Lebih tepatnya, sengaja dirusak menggunakan gerinda. Nomor rangka ini bisa menjadi petunjuk utama penyelidikan dan membantu Polri mengetahui siapa pemilik kendaraan terakhir. Andai saja nomornya bisa terbaca dengan jelas. Karena untuk melacak siapa pemiliknya hanya bermodalkan merek mobil saja, itu sama sulitnya dengan mencari jarum di tumpukan jerami saat lampu mati. Malam harinya, tim Lab 4 melakukan re-etching, yakni proses penimbulan kembali angka atau huruf yang telah hilang. Proses ini menggunakan cairan khusus yang diklaim hasil racikan Polri sendiri. Tahun 2002, cara seperti ini tidak ditemukan di negara lain. Polri sering memakai cara ini untuk mengidentifikasi kendaraan curian. Dari metode ini muncullah angka dan huruf L300 B611286. Tim investigator langsung mengecek di database Samsat dan menemukan fakta bahwa L300 dengan nomor rangka tersebut saat itu berada di Kudus, Jawa Tengah. Sehingga bisa dipastikan bahwa nomor ini bukanlah nomor rangka mobil yang dipakai untuk ngebom Sarikop. Di hari yang sama, 24 Oktober 2002, tim investigasi mendapat bantuan dari Goris Mere. Beliau ini adalah salah satu legenda polisi Indonesia karena dulu beliau pernah memimpin tim pemburu untuk menangkap Ratu Ekstasi Indonesia yang telah buron bertahun-tahun, yaitu Zarima. Penangkapan Zarima sendiri dilakukan di Amerika Serikat. Di kasus bom Bali ini, Goris Mere diangkat sebagai pimpinan lapangan tim investigasi bom Bali.